Oke ya. Hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi sahabat Santri Andalas. Kali ini kita coba untuk menguak berita yang lagi viral, di mana ada salah seorang pendeta dari India yang mencoba katanya akan mengambil alih Ka'bah, yang mengaku bahkan dia bilang bahwa air Zam-Zam itu adalah air aliran dari Sungai Gangga, dan dia menyerukan kepada umatnya untuk memerangi Islam. Walau alam bisawab, semua itu kita coba meninjau dari sisi gaibnya, sebenarnya fenomena apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi saat ini. Seorang pendeta Hindu di India menyerukan umat Sanatana Dharma untuk menyerang kota Mekah dan mengubah Ka'bah menjadi kuil. Melansir Five Pillars UK 6 April 2023, Yati Narsinghanan Saraswati menganggap Mekah adalah lokasi kuil Mahadev dan menyebut sumur Zam-Zam sebagai sungai Dewa Mahadev, dewa terbesar agama Hindu. आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है, अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। Menanggapi kabar yang beredar, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyayangkan statement Yati. Menurutnya, pernyataan pendeta 58 tahun berbahaya bagi perdamaian dunia. Gus Fahrur berharap umat Islam India mendapat perlindungan dari segala diskriminasi dan kekerasan sistematis. Pemirsa, kami mohon doanya, mudah-mudahan kita dilancarkan. Kita coba panggil dari sisi gaibnya yang mengetahui tentang apa cerita sebenarnya ya. Mohon doanya. Siap, mediator? insyaallah. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya Allah. Bang izin sang yang nur cahaya nirwana. Saya minta makhluk atau apapun yang mengetahui tentang fenomena yang terjadi saat ini. Ada seorang pendeta yang mencoba menyerukan untuk mengambil alih Ka'bah. Banjin sang yang nucerewana. Saya minta siapa saja dihadirkan yang bisa menceritakan, yang mengetahui tentang fenomena ini. Hadir. 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 Allah. Masuk tuh mediator. Allah. Apa mau kalian? Maksud kalian apa sekarang ini? Kok datang-datang kamu udah marah-marah sih? Apa yang kau inginkan? Ya cuman sekedar apa, mencari informasi aja. Ini golongan apa ini? Ketawa khas kamu luar biasa. Nah, saya suka gaya kamu kayak gitu. Sudah berapa tanduk kamu? Siapa kamu? Kok tahu? Maksudnya? Saya nggak tahu, maka saya tanya sama kamu. Kamu golongan iblis. Kalau dari ciri khas ketawa kamu golongan iblis. Memangnya kalau iblis, mengapa? Ya nggak apa-apa. Jadi saya kan memanggil seseorang
atau makhluk yang mengetahui tentang cerita atau fenomena yang terjadi tentang seorang pendeta yang katanya ingin mengambil alih Ka'bah, menyeru kepada umatnya. Kok ketawa kamu? Sebenarnya siapa yang ada dalam pikiran dia itu? Kok bisa kamu yang ada? Ku pengaruhi hati dan pikirannya. Terus ku doktrin dengan pemahaman-pemahaman yang ku berikan. Agar kalian umat Islam hancur dari muka bumi ini. Senang sekali kami. Jadi kamu berhasil mempengaruhi dia, membisiki dia ya. Tapi saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu nggak suka kepada umat Islam? Kamu pengaruhi orang-orang itu yang nggak mengerti, terus mau hancurkan Islam. Memang ada apa? Karena cuman kalian nanti yang akhirnya akan menghancurkan kami. Saya kok nggak paham, maksudnya gimana ceritanya? Kok cuman kami artinya kami yang orang Islam? Tuhan menurunkan suatu agama yang benar-benar nanti di akhir zaman ini itu yang akan memerangi dan menghancurkan kami, yaitu kalian Islam. Begitu. Jadi hanya yang kamu maksud hanya kami golongan Islam yang bisa menghancurkan kamu. Benar, yang dibawa oleh Nabi kalian, Nabi Muhammad. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah digariskan. Makanya kami terus berusaha akan menghancurkan kalian, baik yang dari luar maupun dari agama kalian itu sendiri. Begitu. Jadi sudah berapa banyak pengikutnya tuh? Umatnya udah begitu banyak ya? Berapa banyak? Kalau kamu tahu seluruh penduduk yang di sana. Seluruh penduduk yang ada di wilayah tempat itu? Terkhususnya yang ikut ajaran itu. Maksud kamu yang ikut ajaran pendeta itu? Pendeta itu kan apa? Dia seorang petinggi agama kan? Ya berarti bisa dibilang satu negeri di mana pendeta itu ada, karena semua pemeluk agama itu kan. Saya tanya tadi ke kamu tahu berapa jumlah di sana penduduk? Semua berarti luar biasa. Apakah semua percaya dia? Sudah pasti itu semua ada di hati dan pikiran mereka. Luar biasa, kamu berhasil. Sudah kamu pasti. Oke, kalau kamu berhasil mempengaruhi Kamu dia, mengapa ingin tahu? ya kita ingin cerita aja. Ingin Kamu tahu. siapa? Apa mau dan maksud? Ya, saya ini bukan siapa-siapa, kami bukan siapa-siapa, kami hanya segelintir orang-orang yang mencoba. Tapi kamu berani. Ya kan nggak ada salahnya. Cuma panggil kamu, terus kita ngobrol. Bukan sekedar obrolan. Nah, maksud kamu apa? Saya lihat hati kamu, saya sudah tahu. Jangan kamu kira saya tidak tahu. Apa yang kamu lihat di hati saya? Kamu mengada-ada. Apa yang ada di hati saya? Orang saya niatannya kan cuma... Kamu ingin menghancurkanku nanti akhirnya pasti. Tapi kamu lihat. Kamu terlalu apa pikiran kamu? Nggak mungkin lah menghancurin orang. Kamu tamu yang diundang. Kamu tidak akan bisa. Terus kamu berangan-angan dengan niat dan hati kamu itu. Kamu kan diundang Kamu berbaik tidak ke sini. akan bisa. Enggak, saya nggak ke situ arahannya. Yang Kamu saya tidak ingin akan bisa tahu itu, menghancurkanku. dengar. Yang saya ingin tahu itu fenomena tadi itu ternyata
kamu yang menunggangi di belakang. Gitu. Kenapa? Ya, makanya tenang-tenang aja. Kamu lihat. Mahkota kamu. Bukan. Kalau sudah begini, tidak lagi ada mahkota yang diberikan. Nah, tapi Kamu lihat. saya mana bisa melihat? Saya kan nggak bisa melihat apa-apa, apalagi golongan gaib. Jadi kalau sudah sukses kayak gitu, kamu bukan mahkota lagi dikasih, bukan tanduk lagi. Wah, luar biasa kedudukan. Sudah pasti. Ini sekarang lagi fase-fasenya kami. Seluruh iblis yang ada di muka bumi ini, kami sekarang fasenya besar-besaran. Ya. Untuk memunculkan sang pemimpin. Jadi hadiah terbesar sama kamu yang kamu dapat apa yang diberi nenek moyang? Kamu lihat, sudah saya sebutkan tadi. Apa yang kamu Saya lihat? nggak lihat, saya nggak lihat, tapi kamu yang Kedudukan saya sudah sangat tinggi. ya. Ciri kedudukan itu apa yang ada di badan kamu yang diberikan? Tanduk saya memancar. Sampai ke langit. Benar. Kemudian secara keilmuannya kamu dikasih apa? Saya hanya dengan mementikkan jari. Kamu mau coba? Janganlah. Keluarga kamu, anak saudara, bahkan jangan kalian semua yang di ngancam-ngancam. sini. Saya kan panggil Saya kamu tidak baik-baik. main-main, pasti kamu rasakan nanti. Oh, itu kamu sudah keterlaluan, kamu sudah coba ngancam. Saya kan ngobrol baik-baik. Saya panggil kamu baik-baik, bahkan saya mau suguhin kamu makanan loh kalau kamu mau. Tapi kayak terlihat apa yang terpancar ini hatimu melalui urap hati dan pikiranmu. Apa yang terpancar? Kamu ingin tahu, bahkan kamu ingin tahu lebih dalam dan menguak. Ya, Kamu saya emang hancurkan. ingin mengetahui lebih dalam. Maksud saya itu, Karena kamu tidak suka melihat Ka'bah dan Nabi Muhammad. iyalah otomatis karena dia dan direndahkan. dia junjungan saya, betul. Maka saya bilang saya dapat membaca hati pikiran buahmu. Jadi rupanya kamu yang ada di belakang mereka semua. Fase akhir, fase akhir, fase akhir. Ya iblis, ya dajjal. Ya iblis, ya dajjal. Jadi ini semua karena pasti akhir zaman itu. Sudah saya sebutkan, kami sekarang fasenya besar-besaran. Baik yang dari luar, maupun dari kalian agama Islam itu sendiri. Nah, Tidak kamu sadari dan kamu lihat. Yang kalian sebut dengan ulama. Yang kalian sebut dengan hati dan pikirannya tidak lebih dari kami. maksud kamu Apa ulama-ulama di sini? Kamu lama mengerti apa yang saya ucapkan. Saya masukkan ke hati pikiranmu. Ya, saya mengerti. Jadi kamu merasa Sudah senang saya sekali ya? bilang, bukan dari luar lagi. Seperti yang kamu lihat tadi. Yang kamu tarik. Apa penyebab dan akibatnya. Dan dari mana berasal. Bahkan dari dalam agamamu sendiri. Kami sudah bekerja dan menghancurkannya. Yang kau sebut dengan ulama-ulama, para abaid. Jadi memang pastinya kalian itu ditugaskan untuk menghancurkan Islam. Sudah besar-besaran karena cuma agama kalian nanti yang bakal menghancurkan dan menjadi penghalang. Nih, sejauh ini menurut kamu gimana? Sudah berhasil kan? Yang orang-orang Masih 50. 50. Jadi gimana kalian tuh ditugaskan? Begitu ditugaskan sama nenek moyang kalian tuh dari atas,
langsung menyebar ke seluruh dunia? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Coba suara kamu dikerasin, suara kamu dikerasin. Seperti air bah yang mengalir. Kamu tahu. Ya. Jadi begitu turun Begitu banyak gitu. ditugaskan dan dibuka, kami menyebar ke seluruh dunia dari ujung barat sampai ujung timur. Berarti sampai sini juga ya, ujung timur ya. Hmm. Terus gimana proses kerja kamu untuk mempengaruhi orang-orang? Apakah kalian ujuk-ujuk masuk datang ke tubuhnya atau melalui apa gitu? Kalau untuk tipe-tipe manusia yang begitu, kami tidak perlu lagi masuk ke tubuhnya. Nah, terus gimana? Maksudnya gimana? Hanya kami pengaruhi sekali saja, sudah melekat di hati dan pikirannya. Nah, maksud saya cara kamu Tidak mempengaruhinya perlu itu, capek kerja lagi. kamu datang ke dekat tubuh dia, terus kamu bisiki, atau dari tempat kedudukan kamu aja kamu bisiki, atau ada utusan kamu? Tipe manusianya. Maksudnya gimana? Kalau manusianya yang begitu, saya hanya menyebutkan baik dari kedudukan saya ataupun langsung, itu akan cepat bekerja, tidak perlu susah payah. Maka saya sebutkan tergantung hati manusia dan sifat pikirannya. Tidak perlu saya masuk, tidak perlu saya melakukan sesuatu agar apa yang saya ucapkan masuk hati dan pikirannya. Kamu Jadi paham? kamu hanya berbicara di tempat kamu duduk langsung masuk ke Bisa. pikiran dia gitu? Tergantung manusia dan hati pikirannya yang memang sudah busuk dan hitam. Ya, kalau sekarang seandainya manusia itu ini manusia yang laknat lah, manusia yang udah busuk. Kamu hanya bisikin dia aja, dia terpengaruh dengan kamu. Saya hembus saja pun pasti sudah. Kamu paham tidak maksud saya? Ya, kamu Tidak hembus perlu saya bisikkan ini begini. Kamu bilang begitu, kamu sebutkan saja, saya dorong, saya paksa, tidak perlu. Hanya saya embuskan dari tempat saya. Sudah menyatu dalam hati. Ya, maksud saya kok bisa? Atau karena tersambung kepada golongan-golongan kamu yang ada di tubuh dia? Sinkronnya lebih cepat. Benar. Ya kan? Benar. Karena di dalam tubuh orang-orang yang laknat itu banyak juga golongan-golongan kamu yang ada di tubuhnya. Hitam. Ya. Tidak ada sedikit pun pancaran cahaya. Tidak ada cahaya sedikit pun di hatinya. Itu yang saya sebutkan, hanya saya embuskan saja. Sudah terpengaruh. Tidak perlu saya susah-susah datang membisiki, mempengaruhi hati dan pikirannya. Itu yang saya sebutkan, biar kamu tahu. Ya, kan semua proses kerjanya berarti dari apa yang ada di pikiran kamu koneksikan. Dajjal Al-Masih sebentar lagi turun. Oh ya, sekarang gimana kondisinya? Pasti terjadi. Sudah beberapa yang lepas belenggu itu. yang dibuat oleh Tuhan. Lalu berapa banyak kalian yang diutus sekarang, panglima-panglima? Ya seperti kamu lah, orang-orang kuat dia. Termasuk saya. Hampir sama dengan jumlah kalian. Maksud kamu jumlah kami yang mana? Pasukan-pasukan kami. Berapa banyak kalian manusia, begitu juga Banyaknya golongan kami. Subhanallah. Aku pergi. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku tidak mau mendengar. Ya tutup aja. Kamu sudah Tidak mau terlanjur masuk ke mendengar sini. nama yang mengagungkan nama Tuhan. Aku tidak mau. Wah. Ya kalau di waktu ini sekarang waktunya sholat asar. Waktunya sholat asar.
Ku bawa sebagian rusuk anak ini. Jangan curang. Hancurkan dari dalam, kamu lihat. Jangan curang kamu. Kamu lihat. Kamu ngajak perang nih. Kamu lihat. Saya minta stempel yang ada di Dua-duanya hancur. Allah. Ya iblis ya Dajjal, segera berikan kekuatan kepadaku. Sinyal-sinyalnya terputus. Semua beri aku kekuatan. Aku bantu apa yang sudah kuraih. Ya iblis ya Dajjal. Semakin dia buka semakin terputus. Mana? Kalian hati-hati mulai saat ini. Kalian hati-hati mulai saat ini. Saya minta Sampai adanya semua hancur tadi. Kalian lihat nanti pembalasanku. Kalian lihat nanti. Kalian lihat nanti. Aku pasti kembali menuntut balas. Masuk. jawabannya. Allah. Aduh, sakit banget gua. Gimana sakit?